Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Terima kasih sekali yang sudah hadir. Cuman ingin membahas tentang sesuatu yang saya lakukan di luar sana. Ingat, apapun yang saya lakukan itu mencoba yang terbaik, walaupun saya sadar tidak ada yang baik dalam hidup saya. Karena itu saya belajar untuk menjadi lebih baik. Dan buat teman-teman nih yang tidak bisa telepon saya, terus kalian mencari bantuan di tempat lain, itu adalah hak mutlak kalian. Jadi sekali lagi nih, kalian berhak untuk meminta bantuan orang lain selain saya, karena tidak ada dan tidak tertulis bahwa kalian tuh wajib minta bantuan sama saya. Jadi tidak ada hubungannya dengan saya. Jadi buat teman-teman yang selalu bilang, Miss Yuni, kenapa nggak angkat telepon saya, bahkan sampai marah-marah dan maki-maki saya, pada akhirnya kalian mengatakan bahwa saya tidak fast respon atau seperti apa dan bagaimana. Ya, saya minta maaf karena sekali lagi saya adalah manusia biasa yang terbatas oleh waktu dan keadaan. Karena sekali lagi saya cuma belajar menjadi customer service, mencoba yang terbaik, membantu semampu saya dan sebisa saya. Kayaknya video ini saya sudah ulang berkali-kali ya. Jadi kalau kalian nih merasa bahwa tidak suka dengan cara saya, atau bahwa ada cara-cara lain untuk membantu para tenaga kerja yang ada di Hong Kong dan kalian punya solusi, is the best for me. Jadi kamu bisa ngasih ide itu ke saya, atau kamu kasih saran dan kritik ke saya. Jika kamu ingin menolong dan kebetulan koneksimu belum besar dan kamu minta tolong sama saya untuk menyebarkan nomormu yang bisa ditelepon, saya sama sekali tidak keberatan. Tapi sungguh aneh saat kamu bisa membantu, terus habis itu kamu nyatakan dalam kata-katamu bahwa anak ini tidak dibantu oleh Miss Yuni dan saya membantu dan saya tidak buat konten dalam hal ini. Ini yang saya merasa sangat aneh. Kenapa? Kalau kamu benar-benar tidak membuat konten atau tidak disosialisasikan, mana orang tahu kalau kamu membantu orang lain? Benar gak sih secara logika? Mana ada orang tahu nih kalau kamu membantu orang lain? Karena itu kamu butuh sosialisasi, dan sekarang adalah zamannya media sosial, dimana yang buruk di up, kita harus up yang baik. Jika kamu benar-benar membantu orang, ya saya rasa tidak perlu malu-malu untuk mengakuinya dan up aja di media sosial biar orang tahu bahwa kamu juga seorang pahlawan yang patut dihargai. Ini menurut pendapat saya ya. Jadi kalau kamu memang membantu orang lain, terus kamu bilang tidak dibantu oleh Miss Yuni dan akhirnya saya bantu, tapi saya tidak buat konten. Ini munafik. Bagi saya ini adalah sandiwara. Jika kamu ingin membantu dan kamu pingin up aja dari versi kamu, benar gak sih? Ya udah, bantu aja. Terus biar orang lain itu bisa membandingkan antara kau dan aku gitu loh. Jadi gak usah bilang bahwa kamu membantu orang lain tapi tidak dibuat konten. Enggak perlu itu. Semua orang itu membantu, banyak loh sebelum saya. Banyak orang yang sudah membantu orang lain tanpa di upload. Saya melihat ada banyak organisasi yang membantu orang lain gak di-upload. Mereka jos, mereka hebat menurut pendapat saya ya. Karena mereka mungkin punya sosialisasi dengan cara mereka dan versi mereka. Jadi asosiasi itu sangat bagus sekali yang dimana mereka tidak mau meng-up. Karena itu ada mungkin term and condition dimana organisasi punya aturan sendiri. Karena itu banyak kok tempat-tempat yang tidak di-up untuk membantu orang lain. Nah, kebetulan nih saya sebagai seorang yang gak ada kerjaan, jadi bisa di depan kamera ngoceh dan saya menolong sebisanya dan semampunya. Jadi saya nggak punya bos. Kalau organisasi otomatis mereka masih bekerja di rumah majikan, otomatis mereka masih punya term and condition. Saat mereka mau keluar jemput orang, mereka harus pamitan dulu sama majikannya. Bener gak sih? Bagaimanapun organisasi yang ada di sini masih memiliki term and condition. Sementara saya pribadi kan nggak ada term and condition. Jadi kalau kalian mau saya bantu, saya up, ya udah selesai. Kalau ada yang membantu secepatnya seperti dari BP2MI ataupun dari pihak kepolisian atau ada pengacara, itu karena saya tidak punya kekuatan ya. Saya sendiri, saya harus mengakui bahwa saya itu bukan siapa-siapa. Saya itu sadar diri, sadar raih, sadar posisi. Itu yang selalu saya ingatkan pada diri saya sendiri. Kalau kalian di luar sana pasti punya dekengan dong. Bener gak sih? Saya tuh gak punya siapa-siapa. Saya tuh punya Tuhan,
punya netizen 62 yang kritis, bahkan mampu menghubungkan saya dengan Mabes Polisi Hong Kong. Ini suatu anugerah bagi saya. Jadi kalau sekalian nanya nih, saya membantu orang pun tidak dibuat konten, tidak ada larangan. Jadi kalau kamu pribadimu membantu orang, pingin buat konten aja, nggak usah malu. Kalau kamu tidak cukup orang yang kamu bantu, aku bisa promosiin nomormu di YouTubeku ataupun di Facebookku. Jadi saya itu tidak apa-apa kok membantu kalian untuk kalau ada orang lain membantu. Kalau ada orang lain membantu dengan lebih baik dari saya tuh tidak segan-segan mempromokan nomor kalian. Kenapa saya promokan nomornya Mas Sandro? Kenapa saya promokan nomornya Thomas? Karena saya yakin bahwa saya itu tidak mampu sendiri. Jadi banyak orang yang menyuruh saya berhati-hati dengan Mas Sandro, karena Mas Sandro akan menguasai, Mas Sandro akan seperti ini, seperti itu. Saya harap itu bukan kecurigaan yang berlebihan ya. Kenapa? Karena saya izinkan Mas Sandro untuk membantu saya ngangkat telepon, karena memang semuanya tidak bisa saya tangani sendiri, Mbak. Saya tuh sadar. Saya selalu bilang jika ingin melompat lebih tinggi, itu harus sendiri. Tapi jika kamu ingin melompat lebih aman dan terkendali, sebaiknya kamu memiliki tim. Dan mau tidak mau, suka tidak suka, saya tuh lebih suka ada tim. Jadi buat kalian nih yang independen membantu dan kalian bilang tidak mau di update, ya itu kan masalahnya ada di kalian. Kalau kalian nggak mau update, ya jangan ngasih tahu di Facebook ataupun di grup. Itu namanya munafik, sayang. Kamu cerita sama orang bahwa kamu menolong orang tanpa buat konten. Lah terus kamu nulis di status, itu apa maksudmu? Bener gak sih? Jadi yuk kita bersaing secara damai. Yuk kita berbagi informasi secara baik. Jika kamu membantu orang lain dan kamu butuh publikasi, karena kebetulan nih media sosial saya nganggur, saya juga bisa promoin kamu. Ini loh Mbak Markona bisa membantu orang lain. Ini Mas Paijo, ini Mas Sandro, ini Mas Thomas yang bisa membantu kalian. Jadi saya akan bantu kalian ngomong sama orang lain. Jadi jangan berpaku pada diri saya satu orang. Bukan berarti saya bisa menyelesaikan masalah kalian loh. Saya itu kasarane wong ngomong ki tepuk dada tanya selera. Aku iki yo sak mampuku dan sak kuatku. Nggak bisa semua tak rangkul kabeh iku gak iso. Karena saya tidak ingin stres, sakit hati, depresi gara-gara saya memaksakan diri saya untuk menolong orang lain yang sebenarnya saya tidak mampu melakukan. Jadi buat mbaknya, jika kamu ingin menolong orang lain dengan versi kamu, silahkan. Jika kamu butuh nomor kamu, saya cantumkan di media sosial saya akan berikan. Jadi ada alternatif nih, kalau nggak bisa cari Miss Yuni, tolong cari Mas Sandro. Nggak bisa cari Mas Sandro, tolong cari Mas Thomas. Kalau tidak bisa cari Mas Thomas, maka cari kamu. Enak kan saya? Saya tuh tidak ingin menguasai dunia persilatan, Mbak. Saya enggak. Saya tuh sadar diri, saya tuh tidak ada pengalaman. Saya tuh tidak pinter. Saya itu tidak kuat. Saya itu bersembunyi di belakang orang-orang hebat. Itu memang nyata. Itu memang nyata. Saya tuh tidak punya kekuatan. Saya tuh bukan siapa-siapa. Karena itu, kalau ada pejabat di belakang saya, otomatis kan pejabat yang bisa menginfokan dan membantu. Kalau saya tiba-tiba unyuk-unyuk di kantor polisi, lah dapur aku ki sapa? Tapi kalau pejabat saya bilang, sampaikan bos ini ada masalah seperti ini, dan pejabatnya menyampaikan pada pihak-pihak tertentu, otomatis mereka punya koneksi dan lebih baik dibandingkan saya yang cuma teriak-teriak saja. Jadi kalau ada yang bilang saya itu bersembunyi di belakang para pejabat artis, ya emang iya. Kan saya selalu bilang biar hidup saya ini bermanfaat buat orang lain. Setidak-tidaknya kalau saya tidak bisa membantu, setidak-tidaknya saya akan diam. Ya, jadi saya lebih memilih untuk membantu. Apakah saya mengorbankan diri saya? Tidak. Saya tidak totalitas mengorbankan diri saya. Kenapa? Banyak sekali telepon yang tidak bisa saya angkat saat saya masih belum bisa melakukan aktivitas. Dan saya tidak pernah memaksakan diri saya untuk menyenangkan semua orang. Jadi di sini bisa saya tekankan sekali lagi, saya tidak memaksakan diri saya untuk menyenangkan semua orang, semampu saya dan sebisa saya. Jadi
saya dengan versi saya, dengan gaya saya sendiri. Jadi buat teman-teman, jika Anda ingin membantu orang lain dan kalian butuh publikasi, gratis kok di tempat saya. Endorsan pun gratis, yang penting atas nama Indonesia dan kalian tidak berbohong, ya. Jadi kalau ada job cowok nih, benar-benar ada job cowok dan kalian butuh promosi, datang ke saya, nggak usah bayar ke saya bantu endorsin. Bener nggak sih? Follower saya tidak banyak, tapi cukuplah untuk membagikan informasi. Ya, jadi buat teman-teman nih, jika kalian ingin menolong sesama teman-teman kalian, silahkan ditolong. Tapi jangan bilang bahwa tidak di konten. Saat kalian upload di media sosial, itu tujuan kalian hanya kalian yang tahu, ya. Itu aja pesan dari saya. Kita sama-sama bangsa Indonesia, jangan saling bertengkar, jangan saling menjatuhkan. Jika saya pribadi melakukan kesalahan, ingatkan saya, datang ke tempat saya, dan saya akan appreciate sekali. Dan itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye-bye.